Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Anunu Adila dengan NIM 2001292 dari kelas 2A PG PAUD. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama. Mulai dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Di mana pertemuan yang kedua yaitu urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Urgensi ranah perkembangan. Aspek perkembangan itu sendiri yaitu ada motorik, psikomotorik, sosial, emosional, moral, dan bahasa. Aspek-aspek tersebut akan terpenuhi jika manusia tersebut sehat. Manusia sehat berasal dari pemikirannya. Nah, ranah spiritual harus ditanamkan dari akarnya, yaitu mulai sejak dini dalam ranah pendidikan anak usia dini. Ranah spiritual sebagai pondasi pertama. Jika spirit ini sudah tertanam, maka aspek-aspek selanjutnya akan mengikuti. Urgensinya sendiri yaitu Indonesia ingin memiliki manusia yang bermartabat atau insan madani, yang bisa disebut berilmu, beriman, dan bertakwa. Nah, Indonesia sendiri masih menggunakan literatur Barat yang masih menggunakan teori-teori Barat. Cita-cita masyarakat dunia yaitu goal, glory, dan gospel, di mana kekayaan, kekuasaan, dan keyakinan. Pertemuan ketiga yaitu urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini berdasarkan perspektif teori Bandura. Teori Bandura bisa dibilang teori stimulus respon, adalah teori yang dimana seseorang akan merespons stimulus apa yang dilihat. Teori Bandura di mana orang tua harus bisa mencontohkan apa yang terbaik bagi anaknya, karena anak-anak sendiri hanya bisa dan mampu mencontoh apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Pertemuan keempat yaitu teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Dalam artikel NAEC bahwa pada artikel tersebut menerapkan 3 forum, yaitu forum sains, bermain, dan forum spiritualitas, di mana dalam forum tersebut atau metode tersebut itu dapat melatih perkembangan anak, konsentrasi anak, di mana anak bisa fokus dalam menyatukan beberapa metode. Di situ ada metode bermain dan metode sains, yaitu menyelidiki gitu. Dan anak juga bisa turun langsung dan mengenal lingkungan alamnya. Pertemuan yang kelima yaitu pengaruh perkembangan prenata dan neonatal terhadap perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama. Masa prenata adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma sampai dengan waktu kelahiran individu. Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Pertemuan keenam yaitu fase perkembangan bayi, di mana pada tahap atau fase perkembangan bayi merupakan dasar awal mulanya perkembangan anak-anak, yaitu kita harus mengetahui tentang perilaku sosial emosional pada bayi, perkembangan kepribadian bayi tersebut. Kita harus mengetahui pada tahap-tahap tertentu perkembangan bayi itu seperti apa, perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama pada masa bayi tersebut. Pertemuan ketujuh yaitu fase perkembangan awal masa anak-anak, di mana disinilah
perkembangan anak yang sudah mulai muncul sedikit-sedikit, yaitu perkembangan sosial emosional, perkembangan moral, ataupun perkembangan bahasa dan agama. Dimana pada masa ini tugas orang tua sangat penting, yaitu memperhatikan anak, karena pada masa ini anak lebih aktif atau bisa dibilang masa-masanya anak bertumbuh kembang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.